Dari masyarakat itu timbul keluhan, ojek-ojek pangkalan tarifnya itu memberatkan masyarakat. Kurang lebih 4 jam menghasilkan 1 ton pertalit. Mereka mengangkut saja dengan niatan dijual belikan itu sudah menyalahi. Itu bisa dipidanakan dengan hukuman penjara dan juga uang. Seorang warga yang diduga menyalahgunakan bahan bakar minyak Pertalite untuk dijual eceran tertangkap kamera sedang membeli BBM di salah satu SPBU di Kecamatan Kronjo, Kabupaten Tangerang, Banten. Dengan menggunakan kendaraan roda 2 dan tangki yang sudah dimodifikasi, pelaku kemudian mengisi BBM secara tak wajar. Bang, ini orangnya kemana? Sholat ini. Terduga pelaku juga mengisi kendaraannya sendiri. Akibatnya terjadi antrian kendaraan. Dari masyarakat itu timbul keluhan itu di daerah Kabupaten Tangerang itu terkait dengan adanya ojek-ojek pangkalan yang tarifnya itu memberatkan masyarakat. Itu melakukan penyelidikan di daerah Kabupaten Tangerang khususnya dan Banten secara umum. Ditemukan di daerah Kabupaten Tangerang itu pertama adanya antrean pembelian BBM jenis Pertalite itu di SPBU di daerah Kronjo. Kemudian selain itu pada saat mengantre tiba-tiba habis. Karena tim kemudian mendalami terus ini fenomena ini. Dari stasiun pengisian bahan bakar umum, tim Krimsus Polda Banten kemudian mencoba membuntuti pelaku. Polisi ingin mencari tahu kemana Pertalite ini dibawa. Dari hari pengintaian, terduga pelaku penyalahgunaan BBM Pertalite membawa kendaraannya menuju sebuah gudang penimbunan BBM. Pelaku berhenti di sebuah rumah di Desa Pasilian, Kecamatan Kronjo, Kabupaten Tangerang, Banten. Saat tiba di lokasi, tim Krimsus Polda Banten mendapati sebuah mobil bak berwarna silver yang diduga merupakan pembeli atau pengepul BBM jenis Pertalite. Penyalahgunaan BBM jenis Pertalite yang dilakukan oleh oknum pegawai SPBU desa apa SPBU-nya maksudnya? Pasilian, Kecamatan Kronjo. Modus yang digunakan oleh pelaku yaitu pelaku menyiapkan kendaraan yang sudah dimodifikasi yang bisa menampung Pertalite kurang lebih 25 liter. Polisi kemudian melakukan penangkapan dan mendapati puluhan galon dan jerigen berisi Pertalite yang siap dijual. Polisi juga mendapati puluhan galon dan jerigen kosong yang siap menampung Pertalite. Saat dilakukan penangkapan, polisi mendapati seorang pelaku yang diduga sebagai mastermind. Dia adalah MA yang juga berprofesi sebagai operator SPBU. Polisi juga mengamankan sebuah kendaraan roda 2 yang sudah dimodifikasi untuk membeli Pertalite dari SPBU. Lalu bagaimana modus pelaku hingga memiliki puluhan galon dan jerigen Pertalite? Tim kita bagi dua. Yang pertama adalah memonitor di mana kendaraan tersebut mengambil Pertalite di SPBU. Tim yang kedua adalah untuk mengawasi di mana kegiatan itu berlangsung. Dari sana baru kita dapatkan bahwa kurang lebih selama 4 jam kendaraan bermotor itu hilir mudik untuk mengisi Pertalite dari motor yang sudah dimodifikasi tadi. Sehingga dalam jangka waktu kurang lebih 4 jam
satu unit kendaraan bermotor bisa menampung atau mengumpulkan kurang lebih 800 sampai dengan 1 ton pertalit. Dan kita sudah tetapkan 4 orang sebagai tersangka yang perannya adalah 1 sebagai penampung, kedua sebagai pembeli, dan yang ketiga adalah sebagai pengelola wilayah atau pengelola tempat. Yang kebetulan itu adalah bengkel tempat modifikasi motor-motor tersebut. Barang bukti yang kita kumpulkan dengan saat ini kurang lebih sekitar 100 galon. Kemudian ada kurang lebih 2 ton pertalit yang sudah siap edar. Kemudian ada 4 unit kendaraan bermotor merek Thunder yang sudah dimodifikasi tangkinya, sehingga bisa menampung pertalit kurang lebih 30 liter per 1 unit. Dari masyarakat itu timbul keluhan, ojek-ojek pangkalan tarifnya itu memberatkan masyarakat. Kurang lebih 4 jam menghasilkan 1 ton pertalit. Mereka mengangkut saja dengan niatan dijual belikan itu sudah menyalahi. Itu bisa dipidanakan dengan hukuman penjara dan juga uang. Ditemukan di TKP kegiatan penyalahgunaan BBM Pertalite. Dari TKP pertama, Krimsus Polda Banten kemudian melakukan pengembangan dan mendapati pelaku lain yang masih berada dalam satu jaringan. 2 pelaku penyalahgunaan Pertalite ini ditangkap tim Krimsus Polda Banten saat sedang beroperasi memindahkan Pertalite dari motor ke jerigen. Mereka ditangkap bersama kendaraan roda 2 yang telah dimodifikasi untuk menampung jumlah Pertalite yang lebih banyak. Mereka satu jaringan, jadi mereka membentuk kelompok di grup WA. Ini ada barang datang, ini ada datang pembeli. Jadi mereka adalah satu kesatuan, tetapi pada saat ditemukan ada di 2 lokasi yang berbeda. Otaknya ada di oknum operator dari SPBUI, kemudian ada pemilik bengkel modifikasi, tempat penampungan barang, sekaligus 2 orang sebagai pembeli atau sebagai penadah pertalit tersebut. Yang jelas satu kendaraan unit motor 1 hari beroperasi kurang lebih 4 jam menghasilkan 1 ton pertalit. Kalau dia memiliki 4 unit motor berarti kurang lebih 4 ton 1 hari. Sementara harga pertalit ini kan 1 liternya 10.000, yang dijual seharga 12.000. Jadi omset penjualan kurang lebih 10.000 kali 4 ton, kan begitu. 12.000? 10.000 kali 4 ton. Dijualnya tapi 12.000 kan? 12.000. Ya. 12.000 kali 4.000. Jadi kurang lebih 48 juta ya. Lalu bagaimana jaringan ini melakukan bisnis Pertalite eceran? Dan bagaimana pelaku memindahkan BBM dari kendaraan sepeda motor? Dia membeli bahan bakar Pertalite ke SPBU setempat dengan menggunakan motor yang udah dimodifikasi tanknya. Harusnya motor itu kapasitasnya standarnya ya untuk 15 liter, dia dimodif dibuat untuk 30 liter. Itu 1 unit motor. Nah, motor yang digunakan oleh para pelaku adalah ada 4 unit motor dan semuanya udah dimodifikasi ya untuk kapasitas 30 motor. Dengan cara membesarkan tangki ke belakang di bawah jok. Betul. Di bawah jok ini. Nah, 4 unit motor ini sama ya, dibuat modifikasi dengan kapasitas 30. Dan bagaimana pelaku memindahkan BBM dari kendaraan sepeda motor? Ada yang ke galon, ada yang ke jeligen. Nah, untuk yang ke jeligen itu kapasitas jeligennya itu 35 liter. Sementara ke galon mineral bekas aqua itu cuma hanya 15 liter. Nih. Setelah ditimbun, barulah Pertalite ini dijual ke penampung. Pembelinya ini menggunakan mobil ini. Oke. Jadi dia membawa galon sendiri? Enggak, jadi galon itu udah disiapkan oleh pelaku. Galon maupun jeligen itu udah disiapkan oleh para pelaku. Jadi dari sini baru kemudian dijual ke eceran-eceran? Ah, dijual ke ecer-eceran, itu kisaran per liter itu 12 sampai dengan 13. Di SPBU harga pertalit adalah 10.000,
kemudian dijual dengan harga bervariasi antara 12.000 sampai dengan 13.000 per liternya, yang kemudian dibeli oleh beberapa ojek pangkalan dan beberapa masyarakat yang membutuhkan di tempat-tempat penjualan di pinggir jalan. Kami kemudian mewawancarai pelaku penyalahgunaan bahan bakar Pertalite, pemilik modal yang juga mantan operator SPBU. Pembeli itu biasanya mesen dulu, Pak. Mesen? Iya, kalau mau ke situ mungkin bisa telepon dulu dia butuh berapa liter, baru saya belanja, Pak. Saya ngerjain dari jam 6 pagi sampai dari jam 5 lewat ya, pas SPBU buka sampai jam 10 saya. 10 pagi? Iya, kayaknya 1 jam itu paling 4 kali bolak-balik. 4 kali bolak-balik? Iya, 1 jam, dalam 1 jam. Dengan itu kapasitas itunya berapa? Kapasitas berapa liter motor? Kapasitasnya itu 25 liter. 25 liter, Iya. Berarti 1 jam bisa 100 liter ya? Iya, 4 kali, 5 kali lah. Itu Ya, sekitar itu, Pak. Setelah mendapatkan Pertalite itu, Iya. kemudian dibawa kemana, Bang? Kemudian dibawa ke tempat saya ngepul itu, Pak, di situ. Tempat pembeli ambil juga di situ tempatnya. Maksudnya dimasukkan ke degen atau iya. dimasukkan ke galon? Ke galon, Pak. Saya masukin ke galon ya. Terus? Saya masukin ke galon, nanti pembeli datang baru dituang lagi ke dirigen. Lalu mengapa nekat jual Pertalite? Karena keadaan, Pak. Keadaan ekonomi saya, Pak. Saya punya anak 3. Iya, masih kecil-kecil. Terus di rumah saya yang bertanggung jawab, orang tua segala. Gaji operator tidak memenuhi kebutuhan saya. Saya juga terpaksa, Pak. Saya tahu itu salah, saya tahu. Akibat menjual Pertalite secara eceran, pelaku diancam pidana 6 tahun penjara dan denda 60 miliar. Kita kenakan pasal 55 Undang-Undang tentang Minyak dan Gas Bumi yang telah diubah menjadi pasal 40 angka 9 perubahan pemerintah pengganti Undang-Undang tahun 2022 dengan ancaman pidana 6 tahun atau denda 60 miliar rupiah. Dari masyarakat itu timbul keluhan, ojek-ojek pangkalan tarifnya itu memberatkan masyarakat. Kurang lebih 4 jam menghasilkan 1 ton Pertalite. Mereka mengangkut saja dengan niatan dijual belikan itu sudah menyalahi. Itu bisa dipidanakan dengan hukuman penjara dan juga uang. Awas. Nah. Habis sudah saya. Jadinya kita kanan dia dekat. Penyalahgunaan BBM berkompensasi tak hanya terjadi di Tangerang, Banten. Sebuah truk engkel yang diduga bermuatan bahan bakar Pertalite mencoba kabur saat dalam pengejaran anggota Satreskrim Polres Lebak. Peristiwa ini terjadi di Jalan Raya Cipanas, Bogor, Jawa Barat. Pelaku diketahui baru saja mengisi BBM jenis Pertalite di salah satu SPBU di Bogor untuk kembali dijual eceran. Di daerah Pasar Gajruk, Cipanas, Bogor, pelaku kemudian berhasil ditangkap kepolisian. Dari tangan pelaku, polisi mengamankan 110 jerigen isi Pertalite dengan total sebanyak 3,8 ton. Pelaku yang diketahui bernama Irfan Haikal ini mengaku akan mendistribusikan Pertalite ke pedagang bensin eceran di wilayah Lebak, Gedong, dan Cipanas. Di Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi, sebuah mobil minibus ditangkap tim Sultan Polres Tebo karena kedapatan membawa Pertalite sebanyak 900 liter. Pelaku tertangkap di Kecamatan Rimbo, Bujang, Jambi saat akan menjual Pertalite dalam bentuk jerigen.
Oleh pelaku, satu jerigen Pertalite berisi 34 liter dijual seharga Rp380.000. Fenomena penimbunan dan perniagaan secara ilegal bahan bakar jenis Pertalite semakin marak sejak bisnis bensin eceran merebak. Lalu mengapa Pertalite dilarang diperjualbelikan secara eceran? Bukankah Pertalite bahan bakar non-subsidi? Pertalite itu ditetapkan sebagai JBKP, jenis bahan bakar khusus penugasan. Begitu Pertalite menjadi JBKP, maka kemudian Pertalite berhak mendapatkan kompensasi dari pemerintah. Yang dijual ke SPBU itu tidak boleh diperjualbelikan kembali. Jadi itu hanya untuk end customer, hanya untuk kita-kita aja. Jadi begitu ada pihak-pihak yang kemudian melakukan jual beli, gampangnya misalnya gitu ya, motor datang ke SPBU, kemudian diisi, balik ke rumah dikuras, ditampung, balik lagi, kuras, ditampung, kemudian dijual lagi, itu sebenarnya menyalahi aturan. Hilir itu kan kita bicara mengenai izin pengolahan, ada kita bicara izin pengangkutan, ada kita bicara izin penyimpanan. Moda transportasi mengangkut BBM itu ada izinnya, ada aspek kehati-hatian, ada aspek safety-nya, gitu kan ya. Apakah kemudian teman-teman masyarakat gitu ya, yang melakukan eceran tersebut itu tidak mengetahui tentang kekhususan ini BBM, ini barang yang berbahaya, barang B3. Dan sebenarnya dari aspek mereka mengangkut saja dengan niatan dijual belikan itu sudah menyalahi. Kemudian begitu mereka menyimpan di dalam drum atau menyimpan di dalam botol aqua atau di dalam botol plastik atau mungkin di wadah-wadah lainnya gitu ya, itu juga menyalahi aturan dari sisi penyimpanan barang-barang berbahaya. Praktek ini kemudian semakin jelas diatur dalam Perpu Undang-Undang Cipta Kerja yang baru disahkan beberapa hari lalu. Bila ada pihak-pihak yang kemudian menyalahgunakan dalam hal menyimpan, mendistribusikan dan juga meniagakan, itu bisa dipidanakan dengan hukuman penjara dan juga uang. Selain berbahaya, penjualan Pertalite eceran juga punya dampak di masyarakat. Ketika ada antrean, kemudian setelah mengantre tidak mendapatkan BBM jenis Pertalite, akan menimbulkan riak-riak di masyarakat. Ini pasti potensi untuk terjadinya suatu kerisuan di tempat tersebut sangat tinggi. Ojek pangkalan yang harga atau tarifnya itu sangat memberatkan masyarakat, ternyata membeli dari kios-kios di luar SPBU tadi. Nah, tentunya ini setelah ditelisik tadi berasal dari penyalahgunaan pengangkutan BBM yang kemudian oleh para pelaku tadi dijual ke kios-kios. Harganya yang seharusnya 10.000 ketika membeli di Pertamina itu dihargai 12.000. Nah, ini tentunya ada spare harga. Ini mengakibatkan nantinya akan berpengaruh kepada harga pokok lainnya seandainya menggunakan angkutan jenis ojek tadi. Kepolisian menghimbau agar masyarakat bisa beralih ke usaha lain yang lebih aman. Terkait dengan penyalahgunaan pengangkutan BBM ini sudah diatur di undang-undang. Oleh karena itu, apabila ada pelaku yang melakukan tindakan itu, kami akan tindak tegas. Nah, kemudian tolong sekali lagi jangan dilakukan karena ini nanti akan memengaruhi daripada ekonomi masyarakat Banten pada umumnya. Kalau ekonominya nanti kita tidak bagus, inflasinya naik, tentunya akan berimbas kepada kehidupan ekonomi kita akan terpengaruh dengan hal itu.